Amin. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tangan kita di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus, aku bersyukur buat hari yang diberkati. Ayo kita mau buat langkah profetik, iya kan? Angkat kedua tangan kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus, aku bersyukur buat hari yang diberkati. Amin. Sesuai dengan apa yang kau katakan firman Tuhan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini menjadi hari yang diberkati. Hari ini menjadi hari di mana kita melihat terobosan. Hari menjadi di mana kita melihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Ya, haleluya. Teman-teman yang di Facebook, teman-teman yang di Zoom, teman-teman yang di Instagram, teman-teman yang ada di TikTok, ambil Alkitab kita pagi hari ini. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah terang, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita yang menerangi setiap kehidupan kita, ya kan? Yang mengarahkan kita dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Kita ada dalam Keluaran pasal 39. Keluaran pasal 38 ayat 9 ya. Keluaran 38 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Kemarin saya sudah bagikan sebelumnya, ya kan, dimana kita belajar bersama-sama tentang bagaimana Musa diperintahkan Tuhan. Kemarin membahas tentang bejana pembasuhan ya. Jadi di ruang atau di pelataran dari kemah suci, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tempat di mana umat Tuhan bisa hadir hanya di tempat pelataran itu. Di situ ada bejana pembasuhan dan ada mezbah korban bakaran. Dan itu saya sudah bagikan buat setiap umat Tuhan, apa maknanya, apa fungsinya, dan apa yang kita bisa dapati dan pelajari dalam hal-hal seperti itu. Saya sudah bagikan di YouTube channel saya buat setiap umat Tuhan yang kemarin ketinggalan pembahasan tentang kemah suci, dari setiap benda-benda, ornamen-ornamen yang ada. Saya sudah bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saudara bisa lihat di sana, kembali menggali, kembali belajar, dan ada renungan-renungan singkat juga yang saya bagikan selain bahasan firman Tuhan dalam doa pagi online ini. Ada renungan-renungan singkat yang saya bagikan, yang saya berharap setiap kita diberkati melalui setiap kebenaran firman Tuhan di sana ya. Jadi setiap hari kita mendapatkan perenungan firman Tuhan, setiap hari kita terus dikuatkan, karena kita percaya hari-hari yang kita hidupi, ketika kita dengarkan firman Tuhan, maka kita dapatkan kekuatan untuk menjalaninya. Nah, hari ini kita ada dalam Keluaran 38 ayat 9 sampai dengan ayat 20 tentang membuat pelataran ya, tempat di mana umat Tuhan bisa hadir, bisa datang, bisa mendekat kepada Allah. Ini kerinduan Tuhan ya. Dibuatnya lah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara 100 hasta, ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat layar 50 hasta dengan 10 tiang, 10 alas tiang itu, kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada layar sebelah timur 50 hasta, layar 15 hasta untuk sisi yang satu dan samping pintu gerbang itu, dan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu, ayat 15. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya, 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Detail saudara yang dikasih dalam Tuhan disampaikan ya untuk dibuat. Segala ayat 17, alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak, dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu.
tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan kain lenan halus yang dipintal benangnya 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan dari perak, dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Ayat 20. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Jadi khusus buat pelataran semua dari tembaga. Tetapi dari ruang kudus, ruang maha kudus, semua itu terbuat dari emas, ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa ada pelataran? Pelataran dibuat agar umat Tuhan bisa datang mendekat kepada Tuhan. Karena ketika kemah suci itu belum berdiri, ketika tabernakel itu belum berdiri, ya, maka umat Tuhan hanya melihat dari tenda-tenda mereka dari kejauhan. Ya, kita lihat bagaimana ketika Musa akan menghampiri Tuhan, maka mereka hanya menantikan dari jauh, melihat dari jauh. Tetapi karena anugerah, karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, Tuhan mau mendekat dengan umatnya. Tetapi caranya apa? Kemarin saya sudah bagikan. Umat Tuhan harus memberikan korban. Untuk apa? Penghapus dosa. Sehingga mereka ketika datang mendekat di pelataran tidak mati binasa. Karena Tuhan dengan kekudusannya, dengan manusia yang sudah terhamiri, sudah jatuh dalam dosa, tidak bisa mendekat. Nah, jadi saya pelajari pelataran ini adalah tempat di mana umat Tuhan bisa datang mendekat. Tetapi stop, berhenti di pelataran. Tidak bisa masuk ke ruang kudus, apalagi ruang maha kudus. Tetapi tahukah saudara? Oh, haleluya. Ketika Yesus datang, Yesus hadir, Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Tabir bait suci terbelah. Yang membuktikan jeda, jarak antara ruang kudus, ruang maha kudus dengan pelataran sudah terbuka. Umat Tuhan dapat datang beribadah lebih mendekat. Kenapa? Karena Yesus sudah mendamaikan manusia dengan Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Kira itu, coba lihat Ibrani 10. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Coba lihat di sana. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 22 bilang begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, cuma oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, nggak bisa pakai yang lain. Engkau nggak bisa menyogok Tuhan dengan amalmu, engkau nggak bisa menyogok Tuhan dengan ibadahmu, engkau nggak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan baikmu, no. Ya, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, nggak sembarangan. Karena umat Tuhan pada saat itu hanya mentok di dalam pelataran. Ya, mereka nggak bisa masuk ke ruang kudus, apalagi ruang maha kudus. Tetapi oleh darah Yesus, haleluya, oleh darah Yesus kita bisa masuk ke dalam tempat kudus. Maksudnya apa? Kita bisa mendekat. Kita mendekat bukan karena kita layak, tapi karena kita dilayakkan oleh darah yang tertumpah di atas kayu salib. Catat ini baik-baik saudara. Ingat ini baik-baik bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah dilayakkan. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan, intimidasi dalam hidupmu, aku tidak layak mendekat kepada Tuhan, patahkan dalam nama Yesus. Dengan darah Yesus engkau dapat mendekat kepada Allah. Darah itulah yang mentahirkan saudara dan saya. Ya. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Yesus telah membuka jalan yang baru. Oh haleluya. Yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri Yesus sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas.
dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kemarin kita sudah bahas tentang pembasuhan, ya, bejana pembasuhan. Di pelataran itu ada korban mesbah, korban bakaran, dan bejana pembasuhan. Untuk umat Tuhan maupun imam-imam Tuhan sebelum melayani, sebelum datang beribadah, itu perlu membersihkan diri dulu secara fisik dan perlu membawa korban persembahan untuk penghapus dosa, supaya ketika mendekat kepada Tuhan dilayakkan. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus datang? Alkitab katakan engkau dibersihkan oleh firman-Nya. Yesus juga sendiri menjadi anak domba Allah yang mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa, sehingga kita, haleluya, datang mendekat kepada Allah. Amin. Inilah yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita mengerti. Sehingga ketika kita sadar bahwa diri kita ini dilayakkan, kita bukan lagi hanya diam di pelataran lihat jauh dari Tuhan. No, Dia adalah Allah yang dekat. Kenapa? Karena bukan kita yang mendekat, karena Dia Allah yang mau mendekat kepada kita. Beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan tentang bahwa Dia adalah Allah yang memang berencana untuk mendirikan kemah suci. Untuk apa? Bahwa Dia rindu hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi umatnya malah pergi menjauh, tidak mau datang beribadah. Allah dalam kedahsyatan dan kemahakuasaannya rindu mendekatkan dirinya kepada umatnya. Tetapi umatnya justru pergi menjauh. Hari Minggu bukannya beribadah, malah jalan-jalan. Waktunya beribadah mencari Tuhan, malah pergi liburan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, selalu saya ulang-ulang, 10 tulah dilemparkan kepada orang Mesir dengan satu tujuan, agar bangsa Israel yang terikat di Mesir bisa beribadah kepada Tuhan. Cuma gara-gara Tuhan mau umatnya beribadah, maka 10 tulah dilemparkan. Kita yang sudah diselamatkan malah enggak mencari Tuhan, malah enggak pergi beribadah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, Dia Allah yang mau mendekat kepada kita. Ya, Dia Allah yang mau mendekat kepada kita. Jangan sampai kita justru menjadi jauh, sehingga peristiwa Taman Eden itu berulang kembali. Allah yang mencari Adam dan Hawa, tetapi Adam dan Hawa yang melarikan diri dan bersembunyi karena takut. Sehingga tidak ada laginya persekutuan. Jangan hanya berhenti di pelataran, tapi datanglah mendekat. Mendekatlah kepada Tuhan, mendekatlah. Ya. Matius 27 ayat 51. Matius pasal 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus di atas kayu salib. Ini bukti pendamaian. Ini bukti bahwa jarak antara Allah dengan manusia sudah tidak ada lagi. Allah mau mendekatkan dirinya dengan manusia. Inisiatifnya Allah, bukan inisiatif manusia. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya dipilih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya dipilih Tuhan. Haleluya. Engkau adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk mendekat. Jangan lagi pergi menjauh. Tabir bait suci itu sudah terbelah, yang membuktikan bahwa kita sesuai dengan apa yang Ibrani katakan, oleh darah Yesus kita dapat masuk ke tempat kudus. Jangan lagi kita menjauh. Ya. Nah, saya pelajari dari Kristus Yesus. Kristus Yesus sudah membuka jalan untuk kita, agar kita bisa mendekat kepada Allah. Kristus Yesus sudah membuka jalan kepada kita, agar kita bisa mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada pribadi Sang Pencipta.
Karena itu, yang pertama, beribadahlah dengan penuh sukacita dan rasa hormat akan Tuhan. Ya, beribadahlah, datanglah kepadanya dengan penuh sukacita. Jangan penuh dengan sungutan-sungutan, jangan penuh dengan tuntutan-tuntutan. Kita beribadah karena kita tahu kita sudah diselamatkan dan bisa mendekat. Oh, zaman perjanjian lama engkau mendekat tak bakar, saudara dikasih dalam Tuhan. Gak bisa. Tapi oleh darah Yesus, haleluya. Oleh darah Yesus kita dapat mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita dikuduskan. Gambaran bejana pembasuhan itu firman yang membersihkan kita, Yesus yang menguduskan kita dengan darahnya. Dan korban darah, korban persembahan, korban penghapus dosa itu juga ditimpakan kepada Yesus untuk saudara dan saya. Sehingga akhirnya kita dengan keberanian bisa mendekat. Itu sebabnya yang pertama, karena Yesus sudah membuka jalan untuk kita mendekat. Yesus sudah membuka jalan agar kita tidak lagi diam di pelataran melihat dari kejauhan, tapi kita dipercaya masuk ke ruang kudus untuk mendekat dengan hadirat Tuhan. Bahkan Alkitab katakan, di dalam dirimu ada roh Allah, engkau adalah bait Allah. Berarti sudah tidak ada lagi jarak antara manusia dengan anak-anak Tuhan, dengan Tuhan sendiri. Oleh apa? Darah Yesus yang melayakkan kita untuk kita mendekat. Karena itu beribadahlah kepadanya dengan sukacita, beribadahlah kepadanya dengan rasa hormat, dengan rasa kagum. Jangan kau beribadah hanya untuk tuntutan-tuntutan bahwa yang penting supaya saya nggak merasa berdosa lagi, supaya saya tidak merasa bersalah lagi, ya udah datanglah ibadah. Kita beribadah dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Mazmur 100 ayat yang kedua bilang begini, saudara. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi kita datang beribadah dengan sukacita. Kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, bukan dengan tuntutan. Sehingga akhirnya engkau membawa, yang akhirnya engkau berpikir, oh saya udah ibadah nih Tuhan. Ketika tuntutan kita tidak terpenuhi, kita akan beribadah, kita akan berkata, percuma saya beribadah. Habis saya berdoa, habis saya minta begini, habis saya begini, gak dikasih sama Tuhan. Udah buat siapa saya beribadah? Gak ada untungnya buat saya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika kita beribadah dengan tuntutan, maka engkau beribadah dengan transaksional. Engkau sedang berusaha untuk tukar sesuatu dengan Tuhan. Gak bisa. Tuhan, saya udah lakukan ini ya. Tuhan, saya udah beribadah ya. Ayo sekarang waktunya Tuhan kasih sesuatu ke saya. Tuhan, saya udah ibadah ya. Ayo sekarang. Saudara, gak bisa. Kita beribadah bukan untuk. Kita beribadah karena kita sudah diselamatkan, bukan untuk kita mendapatkan sesuatu. Jadi ibadah adalah bentuk rasa syukur. Sama-sama bilang sama saya, ibadah adalah bentuk rasa syukur. Ya, jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita tahu darah yang tertumpah melayakkan saya untuk bisa mendekat dengan pribadi Allah. Jadi yang pertama, sudah dikasih dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah membuka jalan untuk kita agar kita dapat masuk mendekat kepada pribadi Allah, maka beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Ya, jangan lagi dipaksa-paksa, jangan lagi ditarik-tarik. Udah nggak ibadah nih 2 minggu, ibadah nih sebulan nih, kemana aja? Aduh maaf pendeta, lagi sibuk. Lagi sibuk. Dan Tuhan buat nggak sibuk, kelar hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita beribadah sebagai rasa syukur. Maka datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Bukan karena gak enak sama gembalamu, bukan karena gak enak sama pendetamu. Gak enak Datang aja, datang ayo.
Engkau tidak akan pernah mendapati sesuatu apa yang kau terima di gereja untuk ibadah, dapatkan firman, pujian penyembahan, dapatkan hadirat Tuhan. Karena tujuan motivasimu beribadah berbeda, keliru. Nah yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, karena Yesus sudah membuka jalan untuk kita agar kita dapat masuk mendekat kepada Allah, bukan hanya sampai di pelataran. Maka yang kedua, sadari bahwa Dia adalah pribadi Allah yang dekat dan bukan Allah yang jauh dan sulit untuk dihampiri. Ya, ketika kita menyadari bahwa Dia adalah Allah yang dekat dengan kita, Allah imanen, Allah yang hadir dengan kita, Allah Immanuel, Allah yang ada di tengah-tengah kita, maka apapun yang kita hadapi, kita akan jalani. Kenapa? Karena kita tahu kita bukan jauh dari Tuhan. Suatu kali murid-murid bersama Yesus ada dalam sebuah perahu mengalami badai. Namun Alkitab mencatat bahwa Yesus tertidur. Murid-murid panik. Murid-murid takut. Sehingga murid-murid bilang sama Yesus, "Guru, tidak pedulikan Kau bahwa kami binasa?" Mereka lupa bahwa mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, sadari hal ini. Engkau tidak pernah berjuang sendiri, engkau tidak pernah berjalan sendiri, engkau berjalan bersama-sama dengan Allah. Alkitab katakan tubuhmu adalah bait Allah. Itu berarti setiap kali engkau ada di mana, setiap kali engkau sedang menghadapi sesuatu, Tuhan tahu apa yang kau hadapi. Tuhan tahu apa yang menjadi masalahmu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dia adalah Allah yang dekat. Kenapa? Karena tabir itu sudah dibuka. Engkau tidak lagi melihat Tuhan dari kejauhan, sama seperti bangsa Israel melihat dari kejauhan dari pelataran. Tapi oleh darah Yesus kita masuk dalam ruang kudus. Bahkan bukan cuma sampai di ruang kudus, Allah sendiri dalam rohnya tinggal dalam kita. Itu yang membuat kita tahu, sadar bahwa Allah saya adalah Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh. Amin. Ketik di kolom komentar, Allah saya dekat dalam hidup saya. Ketik di kolom komentar, Allah saya dekat. Ayo teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram, teman-teman di TikTok, teman-teman di Zoom, ketik di kolom komentar, Allah saya dekat dengan saya. Itu kerinduan Tuhan, saudara. Bukan keinginan kita, kerinduan Tuhan untuk dekat dengan umatnya. Intim dengan umatnya, itu kerinduan Dia. Oh haleluya. Dahsyat. Yesus kita dahsyat. Ya, bayangkan pribadi Allah yang merindukan, menginisiasikan bahwa Dia ingin dekat dengan umatnya, sehingga Dia memberikan rohnya dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Dia ada selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Sehingga kita harus pastikan hal ini, saudara. Jadi yang kedua, sadari bahwa Dia adalah Allah, pribadi yang dekat dengan hidup kita, bukan pribadi yang jauh. Dan yang ketiga, yang terakhir, Yesus sudah membuka jalan untuk kita dapat masuk mendekat kepada Allah oleh darahnya. Karena itu yang pertama, beribadalah dengan sukacita, beribadalah dengan rasa hormat akan Tuhan. Yang kedua, sadari bahwa kita punya Tuhan bukan Tuhan yang jauh. Tak perlu teriak-teriak, kita cukup berdoa, Bapa. Makanya kita panggil Dia Bapa. Kenapa Bapa? Intimacy, relationship, hubungan, keintiman, itu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, pastikan hal ini kita sadar, sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini kita tahu, oh Tuhan ada kok dalam hidup saya, kenapa saya mesti takut? Oh saya tahu kok apa yang saya hadapi Tuhan lihat, kenapa saya mesti khawatir? Kalau saja anak-anak Tuhan menyadari bahwa dirinya punya Allah yang dekat, maka dia gak akan pernah takut menghadapi apapun. Dia gak akan pernah stres, dia gak akan pernah khawatir. Kenapa? Karena dia tahu Allahku dekat. Layaknya seorang bapa memegang tangan anaknya, kita pun saat ini sedang dipegang oleh Tuhan, dan Dia berjalan bersama-sama dengan kita dan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu. Yang ketiga,
yang terakhir. Karena Yesus sudah membuka jalan untuk kita dapat masuk mendekat kepada pribadinya, kepada Allah, bukan lagi berhenti di pelataran. Karena itu, biarlah dampak dari kedekatan kita dengan Allah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, karena seharusnya seperti itu. Orang yang ngaku dekat dengan Tuhan itu seharusnya orang yang di sekelilingnya bisa merasakan kedekatan orang tersebut dengan Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Musa turun, apa yang terjadi? Alkitab katakan muka Musa bersinar. Saya tanya sekarang, apakah bangsa Israel bersama dengan Harun bisa melihat muka itu bersinar? Ya, mereka bisa. Berarti orang yang dekat dengan Tuhan, ketika ada di lingkungan seseorang, ada di lingkungan sesuatu, ada dimanapun lah, tempat engkau bekerja, dalam rumah tanggamu, dalam komunitasmu, seharusnya orang-orang di sekeliling itu bisa melihat, bisa merasakan, dan bisa menikmati dampak dari kedekatan kita dengan Allah. Jangan justru sebaliknya. Ngaku udah berdoa 24 jam nonstop. Bayangin, berdoa 24 jam nonstop, tapi mulutnya gak pernah berhenti ngomongin orang, tapi mulutnya gak pernah berhenti ngegosipin orang, tapi kelakuannya masih kasar. Oh, ada saudara, ngakunya dekat dengan Tuhan, tetapi sikap tidak dapat terlihat bahwa orang ini dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia bisa terlihat dari buahnya. Orang yang dekat dengan Tuhan itu bisa dinikmati. Makanya Tuhan Yesus pernah katakan seperti ini dalam Yohanes 15 ayat 5, saudara. Yohanes 15 ayat 5 bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, tinggal dalam Yesus, dan aku di dalam dia, ada kesatuan ya saudara ya, antara manusia dengan Tuhan ada kesatuan. Ia berbuah banyak. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus saya menghasilkan buah. Ketik di kolom komentar, di dalam Yesus saya menghasilkan buah. Sama-sama bilang sama saya harus menghasilkan buah. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang tinggal dalam Tuhan itu ada buahnya. Apa itu buah? Sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Oleh suamimu, oleh istrimu, oleh anak-anakmu, oleh mertuamu, oleh menantumu, oleh tetanggamu, RT, RW, lurah, bahkan bangsa dan negara. Itu bisa dinikmati. Minimal dari lingkungan dekat lah saudara. Di lingkungan dekat aja. Ya. Jadi yang ketiga, karena Tuhan sudah membuka tabir, Tuhan sudah membuka jalan untuk kita mendekat kepadanya. Karena itu tunjukkanlah, buktikan kedekatanmu, agar kedekatan kita dengan Tuhan itu bukan lagi menjadi batu sandungan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu justru bisa dinikmati oleh orang-orang lain, bisa membawa dampak, bisa menjadi berkat. Bukan justru sebaliknya. Tuhan Yesus bilang, dari buahnya lah seseorang dapat dilihat. Ada buah. Setiap orang bisa terlihat buahnya saudara. Dari ucapannya, dari kelakuannya, dari sikapnya, dari perkataannya, semua bisa terlihat. Karena apa yang dari dalam itu yang akan keluar. Kemarin saya sudah bagikan hal itu. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kita umat Tuhan bukan lagi diam di pelataran, tapi kita umat Tuhan mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena darah Yesus yang membuka tabir, mendamaikan kita, sehingga kita bisa bercengkerama, bisa mendekat. Bahkan Alkitab katakan Roh Allah diam di dalam kita. Kenapa? Karena bejana pembasuhan yang ada di pelataran menguduskan kita. Yesus gambarannya, iya kan? Demikian pula mezbah korban bakar yang ada di pelataran sebagai Yesus sebagai anak domba Allah yang mati disalib untuk kita bisa mendekat kepada Allah. Ayo sama-sama. Jalan sudah terbuka, datanglah sama Tuhan, beribadahlah kepadanya. Jalan sudah terbuka, tunjukkan buah kedekatanmu dengan Tuhan.
Jalan sudah terbuka, tidak ada lagi jeda antara manusia dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni manusia oleh kematian Kristus. Karena itu jangan pernah lupa dalam hidupmu bahwa engkau punya Tuhan yang dekat dengan hidupmu. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Karena hari ini kami kembali diingatkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami untuk kami mengerti bahwa oleh darah Yesus kami tidak lagi melihat Tuhan dari jauh. Oleh darah Yesus kami bisa mendekat ke ruang kudus. Bahkan Roh-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur. Itu sebabnya biarlah firman termaterai dalam hati kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan dengan rasa hormat, dengan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan sudah membukakan jalan-jalan kepadamu untuk kami umatmu mendekat. Dan ini semua adalah inisiatifnya Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami justru kami yang menjauh. Tuhan mau mendekat kami yang pergi menjauh. Ampuni kami Tuhan. Namun hari ini kami diingatkan bahwa Yesus oleh darah-Mu kami dilayakkan. Yesus oleh darah-Mu kami dilayakkan untuk datang mendekat. Biarlah hari-hari hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong kami. Sehingga kedekatan kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Kedekatan kami dengan Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi terang, kami menjadi garam, dan kami mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang layakkan kami. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini jarang beribadah. Dan mereka mau datang kembali ketika mereka mendengarkan firman-Mu hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati dan hidup mereka. Tuhan pulihkan hati dan hidup mereka sehingga mereka memiliki rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Untuk mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hari-hari yang semakin hari semakin jahat ini kami datang kepada Tuhan. Untuk kami mengerti, kami menyadari bahwa hidup kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami mau dituntun, kami mau diarahkan. Di dalam nama Yesus. Makasih Bapa. Pada akhirnya kami mau membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami pagi hari ini. Bapa, kami satukan hati kami, hamba di tempat ini, umat Tuhan di rumah mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga demi rumah tangga, diberkatilah rumah tangga anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada, suami-suami dan istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai. Dan biarlah mereka hidup takut akan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah setiap hati suami, hati istri dimanapun mereka berada. Sehingga ada kasih, ada cinta mula-mula dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini rumah tangga mereka sedang mengalami goncangan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong pulihkan Allah. Pulihkan. Kami percaya apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan pegang hati setiap suami. Tuhan pegang hati setiap istri. Tuhan arahkan setiap hati para istri, para suami untuk dekat dengan Tuhan dan dipulihkan. Sehingga terjadi rekonsiliasi hubungan suami dengan istri. Hari ini dilawat Tuhan, hari ini dijamah Tuhan. Hamba berdoa juga secara khusus. Kalau ada suami istri yang hari-hari ini bergandengan tangan berdoa agar mereka memiliki keturunan, ini menjadi kerinduan mereka. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biarlah apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan nyatakan dengan belas kasihan Tuhan. Kami tahu anak, keturunan, buah kandungan adalah titipan Tuhan.
Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka yang hari-hari ini berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah apa yang menjadi kerinduan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini juga hamba berdoa buat yang sakit. Saudara, engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh dimanapun engkau berada, atau engkau sedang berdoa buat keluargamu, buat temanmu yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh, firman Tuhan katakan seperti ini. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Engkau orang percaya kepada Yesus, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Bilur-bilurmu menyembuhkan mereka. Dari tempat ini hamba lepaskan berkat kuasa, berkat kesembuhan turun mengalir dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Setiap kelemahan tubuh, segala sakit penyakit dan campur tangan kuasa kegelapan, aku menghardiknya keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Tubuh mereka telah dibeli dengan darah Yesus, dan tubuh mereka telah dibeli dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah sembuh oleh bilur-bilurmu. Mereka sudah sembuh di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang hari-hari ini berdoa buat usaha mereka. Mereka yang berdoa hari-hari ini buat pekerjaan mereka. Mereka yang berdoa hari-hari ini buat bisnis mereka, buat studi mereka. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Biar mereka melihat kuasa, mereka melihat mujizat, mereka melihat campur tangan Tuhan dinyatakan. Kedua tangan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap perekonomian anak-anak Tuhan. Hamba berdoa biarlah ekonomi mereka diberkati Tuhan. Kami percaya janji firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati, sehingga ekonomi mereka diberkati Tuhan. Kami percaya sampai hari ini kami punya Tuhan yang adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun dalam kami mengiring Tuhan. Sebab itulah janji Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang wanita yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Mungkin kau sedang ada di TikTok atau di Facebook atau di Instagram atau di Zoom, yang bergabung tanpa sengaja engkau mengikuti, atau engkau mungkin sudah sering mengikuti doa pagi, namun engkau saat ini sedang memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau berdoa khusus buat saudara. Siapapun saudara, hari ini saya mau tuntun engkau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Jika itu dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Ya, siapapun dirimu, seorang wanita, taruh tangan kananmu di dada. Ada kerinduan di hati yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk mengenal Yesus secara pribadi. Jika itu dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, firman-Mu berkata, jika ada seorang mendekat kepada Tuhan, maka engkau akan mendekat kepadanya. Dan hari ini, wanita yang Tuhan perlihatkan ini memiliki kerinduan di dalam nama Tuhan Yesus untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Hamba berdoa bagi mereka, hamba berdoa bagi perempuan ini, hamba berdoa bagi wanita ini di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang memperkenalkan dirimu, pribadimu dengan wanita ini Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dia menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan pribadinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan tuntun, Tuhan arahkan Roh Kudus berperkara dalam kehidupan pribadinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sudah datang kepada Tuhan,
seorang perempuan, seorang wanita berdoa. Mulai hari ini berdoa. Ya, dimanapun kau berada berdoa. Datang sama Tuhan Yesus berdoa. Engkau akan diperlihatkan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak mungkin kau bisa hadapi, alami, tapi itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan ada satu pasang wanita suami istri, ya, sering bertengkar. Engkau sedang bertengkar hari-hari ini suami istri, dengar baik. Tuhan rindu memberkati keluarga kalian. Tuhan rindu memberkati rumah tangga kalian. Tetapi karena pertengkaran ini, berkat Tuhan jauh dari hidup kalian. Dan Tuhan taruh sesuatu. Tuhan mau memulihkan rumah tangga kalian. Engkau yang suami istri yang hari ini sedang bertengkar berat, bertengkar besar. Jika itu adalah diri kalian dan kalian merasa ini adalah kalian, taruh tangan kalian di dada. Bapa hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada suami dan istri yang sedang bertengkar hebat, sehingga suami ini memukul istrinya. Bapa hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dalam nama Yesus. Setiap hati istri, setiap hati suami dijamah pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Bapa hamba berdoa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap istri yang ada. Tuhan tolong sehingga istri ini tidak kepahitan. Dan dia mau mengampuni suami. Dan suami ya Tuhan berikan hati yang menyesal. Agar dia datang kembali kepada istri dan mereka dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Biar kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Lawatan Tuhan ada bagi mereka. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Jika itu adalah dirimu, datang kembali kepada Tuhan. Masalah dalam rumah tangga biasa. Tapi jangan sampai dalam rumah tanggamu engkau hilangkan berkat-berkat Tuhan oleh karena keributan-keributan kecil, masalah-masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan. Prinsip dalam rumah tangga, ada masalah kecil dihilangkan, masalah besar dikecilkan. Jangan membesar-besarkan masalah yang kecil, jangan mengadang-adakan masalah jika memang tidak hanya ada masalah yang kecil. Hari ini saya berdoa biar rumah tanggamu dipulihkan, rumah tanggamu dilawat Tuhan dalam nama Yesus. Bapak hamba berdoa juga secara khusus. Ada orang-orang muda yang berdoa hari-hari ini agar Tuhan pakai masa muda mereka. Tuhan memberkati. Sehingga masa muda mereka Tuhan berkati, masa muda mereka hari depannya penuh harapan. Hari depannya ada janji Tuhan bahwa Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang luar biasa bagi orang-orang muda yang berharap dan berserah kepada Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan hamba berdoa juga. Biarlah Tuhan jauhkan mereka orang-orang muda ini dari pergaulan yang buruk, niat rancangan orang jahat di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang muda yang hari-hari ini kecewa dengan orang tuanya, hari-hari ini kecewa dengan keluarganya, hari-hari ini kecewa dengan pembina rohaninya, mungkin hari-hari ini mereka kecewa dengan agama ya Tuhan, bahkan kecewa dengan Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Dimanapun orang muda ini berada, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Sehingga generasi-generasi muda di akhir zaman ini ada generasi-generasi muda yang radikal kepada Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Setiap hati orang-orang muda datang kepada Tuhan, setiap hati orang-orang muda dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berdoa hari-hari ini sedang mencari pasangan hidup, Tuhan Yesus bukakan jalan bagi mereka. Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang menjalin hubungan dengan pribadi yang tidak mengenal Yesus, firman-Mu katakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus, jauhkan dari anak-anak Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan dipertemukan juga dengan anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus oleh anugerah dan kemurahan dan kasih setia Tuhan. Hamba berdoa, taruh sesuatu di hati mereka Tuhan. Taruh sesuatu di hati mereka yang selalu mengasihi, mencintai Tuhan dalam kehidupan masa muda mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pada akhirnya ada pemulihan terjadi antara hubungan anak dengan orang tua. Ada pemulihan terjadi antara hubungan mertua dengan menantu, adik dengan kakak yang mungkin hari-hari sedang ada masalah. Kami satukan hati kami berdoa. Di antara mereka ada yang memiliki kerinduan.
Kami pegang firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Dan itulah yang akan digenapi dalam nama Yesus. Tuhan tolong, sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan antara anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak. Terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Om tante dengan keponakannya, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Oh Tuhan tolong. Kami anak-anak Tuhan Yesus adalah menjadi pembawa damai. Biarlah kedekatan kami dengan Tuhan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Kedekatan kami dengan Tuhan boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di lingkungan keluarga kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga kalau ada di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus buka jalan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan pertemukan mereka dengan lapangan pekerjaan yang baik, yang berasal daripada Tuhan. Sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam mereka mengiring Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja dimanapun gereja-gereja berada. Berkati hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan, bersatu hati untuk terus membawa kerajaan sorga, menegakkan kerajaan sorga di tengah-tengah muka bumi ini Tuhan. Memberkati kota bangsa kami Tuhan. Diberkatilah kota kami, provinsi kami, bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Di mana kami ada, di mana kami tinggal, ekonomi kota, ekonomi bangsa baik, maju, bertumbuh dalam nama Yesus. Sehingga usaha apapun yang dikerjakan anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa kalau ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme atas kota, atas bangsa kami Tuhan, kami berdoa mematahkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap oknum-oknum tersebut. Sehingga Indonesia damai. Indonesia memiliki toleransi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami, di mana akan mengadakan pemilihan umum 2024, pemilihan. Tuhan tolong agar pesta demokrasi ini berjalan aman, berjalan damai. Tuhan campur tangan. Setiap roh-roh pemecah belah, roh adu domba, kami patahkan dalam nama Yesus, tidak berlaku atas bangsa kami. Tuhan Yesus jaga Indonesia. Tuhan Yesus jaga pagari bangsa kami. Berkati mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, agar bekerja dengan semangat, jujur, adil. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Bahkan kami berdoa buat para presiden, wakil presiden, para menteri yang terpilih yang ada ya Tuhan. Berkati juga para gubernur, para bupati, para camat, lurah, RT, RW, wali kota yang ada. Bahkan Panglima TNI Kapolri beserta jajarannya mereka. Tuhan tolong setiap pemimpin-pemimpin kami, diberikan mereka ketulusan hati dalam nama Yesus. Bahkan pengambil-pengambil keputusan, pemangku-pemangku kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus dituntun, diberikan roh takut akan Tuhan. Tuhan singkapkan dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang mengambil keuntungan pribadi, dalam nama Yesus, Tuhan yang menyingkapkan sehingga bangsa ini diberkati, ekonomi bangsa ini pulih, diberkati, kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang tinggal di luar-luar dari Indonesia. Diberkatilah bangsa di mana mereka tinggal, diberkatilah kota di mana mereka tinggal, sehingga mereka juga hidup mempermuliakan nama Tuhan. Negara di mana mereka tinggal aman, kondusif, ekonominya maju, ekonominya bertumbuh. Bahkan pemimpin-pemimpin negara juga mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini menjadi hari berkat, hari sukacita, hari di mana kami melihat terobosan terjadi karena Yesus masih buat mujizat sampai hari ini. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami imani apa yang kami doakan, kami sudah terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini hari Jumat, di mana hari Jumat kita akan mengadakan double portion, ya kan? Khusus Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat, kalau ada Jumat kelima juga, ya kan? Kita akan adakan ibadah breakthrough prayer online, di mana setiap hari Jumat minggu kedua sampai minggu kelima itu jam 9 malam saya adakan secara online. Karena minggu pertama saya adakan secara onsite di gereja di mana Tuhan percayakan saya gembalakan. Tetapi minggu kedua sampai dengan minggu terakhir saya adakan secara online, supaya setiap umat Tuhan juga bisa bergabung ya. Seperti biasa, tulis pokok-pokok doa kita, tulis pergumulan kita di selembar kertas. Karena dalam breakthrough prayer online secara khusus saya akan mendoakan setiap pokok doa yang saudara dan saya tulis nantinya. Kita akan doakan itu bersama-sama. Kita akan angkat selembar kertas yang kita sebut sebagai formulir doa. Kita akan angkat di altar kudus Tuhan dan kita doakan. Dan kita percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya ya. Sampai ketemu nanti malam jam 9 malam
waktu Indonesia bagian Barat, melalui TikTok Live, melalui Facebook Live, melalui Instagram Live, juga melalui Zoom. Doa kami menyertai setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tetap semangat, tetap beribadah. Karena ingat, jarak antara manusia dengan Tuhan telah menjadi dekat. Bahkan roh Allah ada dalam hidupmu. Karena itu datanglah beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Shalom.